YouTube. Kalau datang ngambil kosnya di Komdak. Kan dari mana? Masih di situ Basura. Saya masih. Masih? Berapa nih? Berapa? Kontrak berapa situ? Saya per tahun sekarang Berapa? 39. Hah? 39. Jadi sebulan jatuh berapa? Ya sudah. Murah ya? Enggak, sepupu istri saya di Pejaten di apartemen. Luasnya sih paling 30 paling. Dia ada ini, jadi mezanin. Tempat ini untuk kamarnya mezanin. Mezanin? Maksudnya atas ini. Oh, kayak bang bed. Kayak jadi kayak bawahnya ruang tamu, biasa dapur, tahu. atasnya dibikin mezanin buat Tempat tidurnya dia. Gitu. Ya. Itu 4,5. Apartemen. Sebulan baru bulanan. 4.500.000. Kalau bulanan ya masih itu, ini kalau tahunan mungkin Ya, kurang. saya juga gitu. Kita ambil murah kan? Kita ambil tahun karena lebih murah. Kemarin tuh alhamdulillah saya kontakkan selalu. Kemarin saya kan saya lihat tuh, kalau temen ada yang bisa bantu masarin atau punya temen, alhamdulillah saya iklanin di Facebook. Nggak sampai seminggu, udah langsung 2 tahun. Alhamdulillah, belum pernah loh saya 2 tahun. Ya saya kasih murah 2 tahun, saya turunin. Kosan apa atau kontrakan? Kontrakan Di mana? Udah residen, rumahan, master. Terus ada pohon gitu tuh. Jauh pada sini. Hah? Jauh dari sini. Sejam balik. Sudah. Enggak sejam. Sekitar 45 menit ya tergantung yang bawa motor ada yang bawa muang gitu kan. Saya kan standar kan. Itu saya dulu beli 2013 Pak sampai saya kontrakin nggak pernah saya tempatin gitu kan. Terus tiba-tiba saya dikasih mangga. Mangga enak banget, mangga apel kayak Amerika. Ini Dari situ. Nah ternyata yang ngontrak itu nggak ngirimin saya Pak Tony. Ternyata Bu itu mangga rumahnya Ibu. Nggak tahu loh saya. Kalau ada pohon mangga, dulu kan mungkin kecil gitu kan. Saya nggak pernah lihat itu kan. Jadi tuh orang ngontrak dari mulai anaknya bayi sampai punya anak 2, anak yang gede. Saking lamanya. Jadi kalau perpanjang transfer nggak pernah lihat lagi udah. Itu dia paling lama tuh, apa bisa punya beli rumah dia. Dia kayaknya pemborong-pemborong gitu kontraktor kali. Malah masanya Bu nggak dijual rumah ini Bu. Itu kan. Kalau 1 seperempat sebelah ini 1 seperempat M. Tapi udah balik modal. Apa beli di 2014? Udah balik modal sekarang. Kayaknya sih belum kayaknya. Kecuali jual baru cepat. Gitu kalau habis ngontrak itu ada aja yang rusak. Ngontrak itu kan. Kadang memang gini sih kita mau nerapin pakai box deposit itu kan. Iya. Takut orang nggak mau. Tapi mungkin kalau di apartemen pakai Pasti. Wajib. Kalau di perumahan itu misalnya karena apa? Ya, saya pas orang saya ngontrak itunya racing tanki itu pecah. Terus orang ngontrak ada lagi setelah Pak Sony itu ini kayak di berantem waktunya ditendang pintunya jebol. Kan aneh itu kan. Terus udah keluar gitu. Waduh. Nah itu kadang-kadang Itu risiko owner kan. iya makanya itu kalau ada box deposit kan ketika ada kerusakan itu pakai uang itu sisanya dibalikin. Di apartemen gitu. Hah? Kalau di apartemen. Iya. Kalian kalau mau nerapin gitu nggak usah banyak 5 juta aja gitu. 5 juta aja. Kalau di kita 3 juta. 3 juta lagi. Pokoknya sekitar 3,5. Jadi ketika ada yang rusak, tahu. Alhamdulillah tuh langsung. Pas saya lagi apa anak saya bayaran sekolah, bayaran kan dia kan tiap tahun kan bayar ini kayak uang pendaftaran ulang. Lumayan 20 juta berdua.
tiap tahun dulu tuh 20 juta 20 juta Tahun. ya buat ini apa nih kayak daftar ulang gitu kan pondok tuh untuk membangun itu dari uang situ kayak santri dia emang sih hasilnya jelas gitu kan, maksudnya dia ada daftar ulang tapi pengembangan terus, jadi kan ya rakyat amal lah gitu lah tambah kelas juga tambah fasilitas. Orang ngurus pondok itu amanah. Kalau dia sumber dananya dari umat ya kan gitu kan, ada juga sumber dananya dari santri kayak gitu kan, santri kan tiap tahun daftar ulang 10 juta. Berarti kan saya punya anak saya tamat tuh satu orang itu 60 juta tuh. Yang satu mau 3 tahun dan besok kelas selesai, berarti kan itu dana dari wali santri dikembangin macam-macam sih pondok. Saya bilang ya itu kan pondok dibangun ya itu konstruksi gimana ya kan yang istilah hari itu ambruk. Saya bilang kalau dia buatnya ada jasa konsultannya aman, pengerjaannya ada pengawasannya aman. Kayak walaupun ada konsultannya ketika ada pengawasnya juga nggak aman. Maka itu sekarang gini, Jaki beli apartemen, terus apartemen jadi, terus kita berhak nanya, Pak, lu konsultannya siapa? Kontraktor siapa? Boleh nanya ke owner. Terus MK-nya pengawasnya, MK yang manajemen konstruksinya yang memanage gitu kan. Ada konsultan berencana, kontraktor dan MK yang memanage semua tuh dia. Ketika tuh cuma ada dua doang, nggak ada pengawasan, ngeri juga di apartemen. Ini runtuh ya. Itu dia saya bilang gitu kan. Kalau ada pesantren begitu juga. Kan ini sedikit sama polisi ini konsultannya apa, si pengawasnya siapa. Kadang-kadang maaf di proyek di besi nih masih ikat begini di sini. Kalau ada pengawas jujur aja. Itu mandor kan dia yang penting cepat, lapor, ikat jarang-jarang. Itu bahaya. Kalau yang pesantren itu kenapa Pak? Karena dibangun sama santri ya? Nggak tahu ya lagi di sini kan. Makanya itu kalau dibangun sama santri aneh juga sih ya. Maksudnya gini. Apa yang ngaduk sian banget aja kalau bapak begitu nggak mungkin kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ada videonya apa gue ngaduk ikat besi ngecos kan amal gitu tadi bayar. agak ada juga kesian soalnya kan juga sih untuk ilmu apalagi bangun gedung gede loh bangun ambruk itu gede masih terperangkap Pak ya. Kesian. Bilang.